Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekhur Rohman, mahasiswa manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 190 30 1180 dari kelas manajemen 3C sore. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep leverage dan apa itu konsep struktur modal. Langsung saja kita menuju pembahasan. Yang pertama, pengertian leverage menurut Irawati. Financial leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Namun secara umum, financial leverage merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham. Financial leverage akan muncul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. Bisnis atau perusahaan yang menggunakan dana dan dengan beban tetap dikatakan menghasilkan financial leverage yang menguntungkan atau favorable financial leverage atau efek yang sangat positif apabila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap atas penggunaan dana yang bersangkutan. Fungsi dari financial leverage itu adalah apabila Anda ingin menerapkan leverage dalam perusahaan Anda, sebaiknya Anda harus mengetahui apa saja fungsi yang terdapat dalam financial leverage tersebut. Berikut penjelasannya. Dalam keuangan perusahaan, leverage mempunyai maksud dan fungsi yang serupa. Lebih jelas lagi, financial leverage juga dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Dalam penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham apabila dapat digunakan dan diterapkan dengan baik dan benar oleh pemegang saham tersebut. Namun sebaliknya, leverage juga akan meningkatkan resiko kerugian bagi perusahaan. Sebab apabila jika perusahaan Anda ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah atau biaya tetapnya, maka akan menggunakan leverage akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham. Pentingnya leverage bagi perusahaan. Leverage keuangan menjadi penting karena hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh ekuitas. Leverage keuangan memungkinkan perusahaan untuk meminjam pinjaman dengan nilai yang besar untuk berinvestasi di bidang infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas dan menyebabkan perusahaan dapat memperoleh manfaat dari meningkatnya skala ekonomi. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu struktur modal. Pengertian dari struktur modal itu sendiri adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba yang ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Adapun fungsi dari struktur modal itu adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan nilai perusahaan. 2. Pemanfaatan dana yang tersedia. 3. Memaksimalisasi pengembalian. 4. Minimalisasi biaya modal. 5. Solvabilitas atau posisi likuiditas. 6. Fleksibilitas. 7. Pengendalian tidak terganggu. 8. Minimalisasi risiko keuangan. Apa sih pentingnya struktur modal bagi perusahaan itu sendiri? Struktur modal digunakan oleh perusahaan untuk membiayai acara operasional, pengembangan perjuangan, atau investasi perusahaan yang lain. Struktur modal bisa disebut juga dengan rasio utang terhadap modal atau debt to equity. Untuk menentukan komposisi dari struktur modal sendiri yaitu sebagai berikut. Secara umum, manajer menggunakan formulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital atau WACC adalah formulasi yang sangat umum dikenal dalam manajemen keuangan. Jika dijelaskan secara singkat, WACC dihasilkan dari proporsi penyesuaian tingkat utang
dan modal pertimbangan risiko keuangan seminimal mungkin. Namun dalam praktek dealnya, WACC bukan satu-satunya formulasi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan keputusan struktur modal. Manajemen terkadang menggunakan strategi atau teori lain yang didasarkan pada insting mereka dalam menentukan struktur modal optimalnya. Lebih baik mana sih menggunakan modal sendiri atau modal hutang? Itu yang sering dipertanyakan. Apabila dalam menjalankan usaha menggunakan modal sendiri, maka keuntungan yang diperoleh cenderung lebih tinggi daripada menggunakan modal pinjaman, karena tidak adanya beban bunga yang harus ditanggung seperti penggunaan modal pinjaman, sehingga nilai rentabilitas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.